Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Fabima, maka dengan rahmat minallahi dari Allah, lintalahum, kamu lembut bagi mereka, walau kunta, dan sekiranya kamu faddon, bersikap keras, ghalidhal qalbi, kasar hati, lang faddu, tentu mereka akan menjauhkan diri, min haulika, dari sekeliling kamu, fa'fu, maka maafkanlah, anhum, dari mereka, wastaghfir lahum, dan ampunilah bagi mereka, wasyawirhum, dan musyawarahlah dengan mereka, fil amr, dalam urusan. Faida, maka apabila azamta, kamu membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah, alallahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilina, menyukai orang-orang yang bertawakal. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Keras dan kasar dalam berbicara. Jadi diupayakan kita tidak berkata yang keras dan kasar di dalam berbicara. Upayakan
dengan qaulam ma'rufa, dengan kalimat-kalimat yang baik, qaulal layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut, dan qaulan sadida, termasuk perkataan-perkataan yang benar, yang baik. Maka hindarkanlah berkata keras dan kasar di dalam berbicara, karena itu bisa menyakiti kepada orang yang kita ajak untuk berbicara. Oleh karena itu, semua kita jaga hati kita, karena semua bersumber dari hati yang salim, hati yang damai. Siapa yang hatinya damai, senantiasa berzikir kepada Allah, maka apa yang keluar dari ucapannya, pikirannya, perbuatannya akan menampakkan sifat kasih dan sayangnya Allah, dan akan kelihatan sopan dan santunnya, sebagaimana dalam surat 16 ayat 125 sampai 128. Jadi mohon agar kita apabila berdakwah dengan kalimat-kalimat yang baik dan sopan santun, serta pengajaran-pengajaran yang hikmah. Kemudian dalam urusan peperangan dan hal-hal dunia lainnya, seperti urusan politik, urusan ekonomi, urusan kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya, ini hendaknya dimusyawarahkan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dan memahami surat ketiga ayat 159 ini. Kemudian mari kita lihat di surat keempat ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Selama pemegang kekuasaan itu berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kita perhatikan makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran 159 tadi. Meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita, tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar itu, bahkan memaafkannya dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka. Andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Di samping itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu, karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. Mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, karena itu tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang Islam yang islami. Marilah kita menjadi orang beriman yang imani. Dan marilah kita menjadi orang ihsan yang ihsani. Jadi jangan sampai kita ini sudah menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam, menjadi orang ihsan, tapi kita masih takut. Coba lihat di surat Ali Imran ayat yang ke 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mengapa kita harus takut? Kita berani untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yakni janganlah kalian menjadi lemah dan patah semangat karena kekalahan dalam perang Uhud, sebab akibat yang terpuji dan kemenangan pada akhirnya akan kalian peroleh, wahai orang-orang mukmin. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan itulah Allah senantiasa akan memberikan pertolongannya kepada kita.
Allah akan memberikan izinnya kepada kita. Allah akan meridhoi langkah-langkah kita apabila kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi mudah-mudahan iman dan takwa kita kepada Allah senantiasa bisa tumbuh, bisa bersemi, sehingga bisa berbunga, sehingga bisa berbuah, yang akhirnya akan dapat kita nikmati dan dapat dipetik hasilnya untuk generasi-generasi kita yang akan datang, agar mereka menjadi generasi-generasi penerus perjuangan bangsa ini. Setelah membicarakan berbagai macam hikmah dan hukum sejak awal surat ini, maksudnya surat Ali Imran, maka untuk menjaga dan memantapkan pelaksanaan hal-hal tersebut, surat Ali Imran ini ditutup dengan anjuran agar orang yang beriman sabar dan tabah melakukan segala macam perintah Allah, mengatasi semua gangguan dan cobaan, menghindari segala larangan-larangannya, terutama bersabar dan tabah menghadapi lawan-lawan dan musuh-musuh agama. Jangan sampai musuh-musuh agama itu lebih sabar dan tabah dari kita sehingga kemenangan berada di pihak mereka. Hendaklah orang mukmin selalu bersiap siaga dengan segala macam cara dan upaya berjihad menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan mengurangi kewibawaan dan kemurnian serta keagungan agama Islam. Jadi kita harus punya jati diri, wibawa yang uswatun hasanah. Jadi kita orang Islam itu umatnya Nabi Muhammad SAW, kita adalah punya uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Apabila orang-orang yang beriman mencontoh, maka keberhasilannya akan dunia akhirat. Orang-orang di luar kita mencontoh beliau, sukses dunianya. Tapi karena nyontohnya hanya dunianya, ya suksesnya hanya di dunia saja. Setelah di akhirat ya bisa celaka. Oleh karena itu contohlah suri toladan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Surat 33 Al-Ahzab 21 dan surat 60 ayat 4 Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan sebagai saripatinya orang mukmin dianjurkan agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja mereka berada. Di masjid takwa, di rumah takwa, di sekolah takwa, di jalan takwa, di mana saja mereka harus bertakwa. Karena dengan bekal takwa itulah segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barang siapa di antara orang-orang yang beriman melaksanakan anjuran-anjuran tersebut, pasti dia akan mendapat kemenangan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan iman yang ada pada diri kita kokoh,
kemudian ilmu yang ada pada diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa membuahkan amal-amal yang soleh yang didasari ikhlas karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, senantiasa berada di jalan ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Bisa dilihat suratul Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 atau surat Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 54, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa senantiasa teguh pendiriannya, yaitu senantiasa menjadi orang-orang yang mulia, yang berakhlak mulia, diharapkan bisa berprestasi di dunia ini, menjadi manusia-manusia unggulan, dan di akhirat nanti bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dalam surat 4 An-Nisa 69 sampai 70, dan berserta ayah, ibu, dan nenek kakeknya serta keluarga besarnya, murid-muridnya, teman-temannya, yaitu ada di surat ke-40 Ghafir ayat 8 sampai 9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita, ampunannya kepada kita, dan kita terbebas dari api neraka, sebagaimana ada di surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.